Episode 2. Tidak, Ma. Jangan paksa Brian tunangan dengan perempuan itu, Ma. Apalagi untuk menikah. Brian gak mau, Ma. Ucap Brian menolak. Brian, selama ini kamu tidak pernah mendengarkan perkataan Mama. Mama mohon, untuk sekali ini saja kamu harus turuti permintaan Mama. Aku gak mau, Ma. Pokoknya aku gak mau dijodohkan. Brian langsung pergi mengendarai mobilnya menuju arena balap untuk menghilangkan rasa kesalnya. Setelah itu seperti biasanya, ia langsung menuju ke klub malam untuk bersenang-senang dengan wanita penghibur. Dia tak lagi memedulikan handphonenya yang sejak tadi sore berbunyi. Malam makin petang, tingkah Brian semakin liar dan buas. Dia menyewa wanita penghibur untuk melampiaskan nafsu liarnya itu. Nafsunya selalu berontak jika melihat wanita cantik dengan aroma sensualnya yang telah dipersiapkan oleh penjajah wanita penghibur itu. Di saat Brian bersenang-senang dengan wanita malam di kamar hotel, pelayan hotel tergopoh-gopoh menuju pintu kamar Brian lalu mengetuknya. Beberapa saat nelayan itu menunggu, Brian pun muncul. "Ada apa?" ucap Brian dengan sedikit membentak. "Maaf Tuan, ada orang yang menunggu Tuan. Dia menunggu Tuan di lobi," jawab pelayan itu ketakutan, tidak berani menatap mata Brian. "Baiklah, tunggu sebentar, aku akan ke sana," jawab Brian dan segera menuju ke lobi hotel. "Ada apa? Ada perlu apa kamu mencariku, Ujang?" tanya Brian heran dengan sopirnya yang tiba-tiba berada di hotelnya. Wajah Ujang terlihat panik dan takut, tapi harus bagaimana lagi, mau tak mau dia harus menemui Brian. "Maaf Tuan, dari kemarin saya menelpon Tuan, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat," ucap Ujang. "Aku sedang sibuk, memangnya ada apa?" tanya Brian dengan sedikit membentak. "Ibu Tuan." "Mama kenapa Ujang?" Brian mendekati Ujang menatap mata sopir tajamnya. "Ibu Tuan, Ibu sudah 3 hari mengurung diri di kamar, tidak makan, tidak minum. Sepertinya Ibu mengunci pintu kamar dari dalam. Kami sudah berusaha untuk memanggil, tapi tak ada respon. Saya mohon Tuan muda pulang dulu. Takut ada apa-apa dengan Ibu," tutur Ujang lesu. Mendengar apa yang baru dikatakan oleh sopirnya itu, Brian langsung masuk mobilnya dan menginjak gas mobilnya kuat-kuat agar segera sampai rumah secepatnya. Sesampainya Brian sampai rumah, ia langsung menuju kamar mamanya dan mengetuk pintu berkali-kali, namun tak ada jawaban dari dalam. Mama, tolong dibuka Ma, ini Brian Ma," teriak Brian memanggil mamanya. Karena Brian tak mendengar jawaban dari mamanya, Brian pun mendobrak pintu kamar tersebut. Brak! Dia masuk ke kamar mamanya, terlihat mamanya tergeletak terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Wajahnya pucat, bibirnya mengering, hampir nampak seperti mayat. Mama, bangun Ma, teriak Brian sambil mengangkat tubuh mamanya menuju mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, dokter memberi infus kepada Mira lewat lengannya dikarenakan ia tak mau makan dan minum. Makan Ma, biar cepat sembuh Ma, ucap Brian, namun Mira tak sekalipun mau membuka mulutnya. Lalu asisten rumah tangganya datang menghampiri Brian. "Maaf Tuan, Bibi kemarin menemukan secari kertas ini di kamar Ibu," ucap Bibi itu sambil menyodorkan kertas itu. Brian menerima kertas itu lalu membukanya. "Brian, anakku, Mama minta kamu harus turuti apa kata Mama saat ini. Kalau kamu masih ingin melihat mamamu ini hidup. Mama minta kamu mau tunangan dengan Aulia lalu menikah dengannya." Setelah membaca surat itu, Brian meremas dan membuang kertas itu ke lantai. Memang Mira telah mengancam anaknya itu.
Tapi bagaimana lagi, Brian memang belum siap jika ditinggalkan oleh mamanya. Baiklah Mama, jika hal itu yang membuat Mama bisa sembuh, aku siap menuruti apa yang Mama minta, termasuk menikahi perempuan itu. Tanpa pikir panjang, Brian mengatakan kesanggupannya itu di depan mamanya yang sedang terbaring lemas. Nampak senyum tipis dari mamanya ketika mendengar jawaban Brian. Aulia berjalan menuju kantor asrama didampingi bapak dan ibu pengasuh asrama berkumpul lalu duduk bersama. Mira dan anaknya Brian telah berpakaian rapi dan sudah menunggu di sana. Nak Brian, saya sebagai wali dari Aulia Fauzia ingin menanyakan kesungguhan niat Nak Brian untuk meminang Aulia. Iya Pak, saya berniat meminang Aulia untuk pertunangan dahulu. Nanti setelah 5 tahun insya Allah saya akan menikahinya, ucap Brian meyakinkan. Nanti setelah 5 tahun insya Allah saya akan menikahinya, ucap Brian meyakinkan. Baiklah Nak Brian, tunggu sebentar, saya panggilkan Aulia dulu. Bapak pengasuh menuju ke dalam suatu ruangan dalam kantor, memanggil ibu pengasuh dan Aulia yang duduk di sampingnya. Aulia keluar dengan pakaian sederhana dan kerudung putih yang menutupi rambutnya tanpa adanya riasan apapun. Ternyata anak ini yang akan menjadi istriku nanti. Ya Tuhan, kampungan sekali dia, guman Brian dalam hati mengejek. Aulia duduk di sebelah ibu pengasuh. Brian dan ibunya duduk berdampingan di depan keduanya, sedangkan bapak pengasuh duduk di antara mereka. Aulia, ini Nak Brian. Dia kesini ingin meminangmu untuk bertunangan dan akan menikahimu 5 tahun ke depan. Aulia, apakah kamu sekarang menerima pinangan Nak Brian? Tanya bapak pengasuh kepada Aulia. Aulia melirik Brian, lalu ia hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Lalu Mira mengeluarkan kotak yang berisi sepasang cincin dari tas kecilnya dan menyuruh Brian untuk memasangkan cincin satunya ke Aulia. Melihat keduanya sudah resmi tunangan, Mira tampak senang dan bahagia, terlihat dari aura wajahnya yang cerah dan banyak senyum. Berbeda dengan Brian yang tampak dingin, datar, dan acuh tak acuh. Bersambung.